Yo, tutorial menggunakan BetterXcloud tahun 2026. Jadi yang pertama kalian masuk ke BetterXcloud-nya guys. Ini untuk Android ya. Masuk ke BetterXcloud-nya sini. Aplikasi nanti akan memberikan di deskripsi atau di komentar ya guys. Kalian ke BetterXcloud atas kanan ini, kelihatan? Yang atas kanannya pencet. Lalu kalian ke bypass region restriction yang off ini kalian pindahkan ke di sini kalian bisa eksperimen mau ke United States, Jepang atau Korea. 3 server itu yang terbaik ya. Kalian tes saja. Biasanya di setiap jam itu berbeda enakan server mana. Jadi kalian bisa tes-tes sesuai dengan wilayah kalian juga. Di sini Mimin coba tes pakai yang Jepang atau Jepang. Terus tekan yang merah kiri ini kecil di bawah rumah itu untuk refresh dan saving ini. Pencet. Oke, ketika sudah di bypass ini kalian sudah bisa main tanpa VPN. Tinggal login ke akunnya. Tekan yang profile abu ini, samping Better Exploit-nya. Sync in. Oke, kalian masukkan akunnya. Nanti ada dua cara. Biasa Mimin memberikan akun plus password. Atau kalau nanti nggak dikasih password, disuruh SS 2 angka. SS saja ke admin. Min, mau login Min. SS ke admin nanti disetujui. Gitu. Itu loginnya. Mimin post dulu ya untuk loginnya. Kita lanjut setelah ini. Oke, kita sudah login. Kalian bisa ketekan iya aja di sini. Iya. Kita tunggu, guys. Aduh, udah di bypass juga. Nanti muncul gamenya setelah ini ya, guys. Oke, sudah muncul. Di sini kita setting lagi biar maksimal. Jadi kalian ke logo bendera ini atas kanan, SIA ini, pencet aja. Nah, di sini Mimin rekomendasikan sekitar 4-5 negara. Yang pertama itu mulai dari kanan deh. Kiri. Nah, Australia. Australia ini juga bagus. Kalian ingat aja, Australia, lalu India, ada 2, Korea, 3, Jepang, 4. Ya, 4 itu guys. Kalian bisa coba dari 4 itu enakan mana di wilayah kalian. Di sini mencoba tes pakai Jepang aja. Walaupun pingnya lebih tinggi, biasa di server yang lagi enak itu lebih bagus guys. Lebih lancar. Jadi kalian eksperimen aja di wilayah kalian enaknya mana. Prefer IPv6. Ini kalian bisa centang dan enggak, bebas. Coba kita centang aja. Prefer game language, default aja. Atau ganti ke English. Nih, English US. Target resolusinya kalian bisa default. Dan visual quality-nya bisa default. Atau kalian mau misalnya jaringan lemot, kalian 720 dan low gitu cukup. Atau agak mendingan jaringannya, masukin ke normal. Atau kalau lagi di atas 50 Mbps, kalian ambil high. Jadi tergantung Mbps kalian dan stabilnya gimana. Bisa 720 dan low ini kalau sekitaran di bawah 10 Mbps atau belasan yang masih ngandet. Terus yang 1080 plus normal ini ketika udah di atas 20 Mbps. Kalau yang ini tuh kalau udah di atas 30 ke atas. Gitu. Kalau kalian nggak tahu, default aja. Nanti dia menyesuaikan sistemnya. Terus bitrate-nya juga, kalian bisa setting kemana. Mimin ke rekomendasikan di sekitaran start dari 5. 5 ini low, mediumnya bisa di angka 8 hingga 10. Terus kalau sinyal kalian benar-benar kencang, bisa hantam ke unlimited. Gitu. Terus yang ini prefer resolution drop, jadi dia akan ngepaksa supaya nggak burik. Cuman nanti agak nge-lag kalau sinyal kalian nggak kuat. Jadi bebas ini bisa centang atau enggak. Ini hanya eksperimen. Lalu enable volume control boleh. Jadi nanti kalian di in-game bisa sampai 600% suaranya. Kalau misalnya suara kekecilan gitu. Jadi ini bagus. Apply video, enable microphone nih kalau mau on mic di in-game. Fortnite Force Console. Ini nanti Fortnite-nya nggak pakai layar sentuh tapi pakai gamepad gitu. Ini nggak terlalu penting. Kecuali kalian main Fortnite pengen console version, combine ini nggak usah. Native keyboard. Ini kalau kalian pakai mouse dan keyboard, misalnya kalian pakai control mouse dan keyboard, kalian on kan. Kalau enggak ya udah default aja biarin gitu. Emulate control with mouse and keyboard. Nah, ini kalian centang jika kalian mainnya menggunakan mobilador atau PC atau laptop. Ini kalian centang ya kalau mau pakai mouse dan keyboard. Kalau enggak usah biarin aja. Terus touch control all game. Ini kalau kalian mau main dengan kontrol layar. Kalau mainnya pakai stick ini biarin aja all game juga nggak apa. Nanti
kontrol dalam gamenya bisa hilang ketika kalian tekan gamepadnya gitu. Offline control font biarin aja. Ini default nggak usah diapa-apain. UI-nya default, timnya default. Dan lain-lain ini ikutin, ini nggak terlalu penting guys yang sini. Cuman kayak aksesoris gitu aja. Ke bawah. Nih, yang order ini penting. Order, disable exclude analytic. Tentang. Oke, terus kita ke atas kiri yang logo rumah ini, bawahnya. Nah, kita ke logo TV ini. Rendernya kalau kalian bingung, kalian bisa default aja. Atau kalau mau eksperimen bisa ke Web 2GL. Render configuration bisa ke high performance. Bisa fidelity cast, bisa quality. Ini kalau kalian benar sinyal kalian kencang. Kalau sinyal kalian masih, nggak tahu min, masih kayaknya ragu deh. Nah, default aja udah biarin guys. Default juga udah bagus kok. Di sini kalian bisa naikin saturasi, kontras, brightness, sampai sharpness. Ini ketajaman. Bisa kalian setting aja. Di in-game juga nanti bisa. Gitu. Lalu kita ke logo gamepad di bawah TV ini. Nah, enable co-op, local co-op super ini kalian pencet. Ini ketika kalian menggunakan dua stick, itu nanti dia bisa kebaca player 1 dan player 2. Jadi kalian nggak dua-duanya di player 1 gitu. Ini kalian aktif aja kalau mau main mabar sama temennya dua stick di satu device. Gitu ya. Ini terus ke bawah ini polling rate, nggak terlalu penting. Terus control device. Device vibration, ini kalian bebas mau off atau on. Ini vibrasi ini getaran di stick gitu. Jadi ya sesuai dengan keinginan kalian nih. Terus bisa juga getarannya kalau mau berapa persen gitu. Ini ya seenak kalian aja. Masuk ke bawah lagi. Nah, ini mouse keyboard yang mau otak-atik kayak misalnya tekan W itu maju atau mundur atau mukul gitu-gitu loh. Kayak nge-mapping dari keyboard dan mouse. Kalau nggak pakai skip ke bawah. Nah, di sini ada nanti muncul indikator. Di sini kalau kalian pengen hilangin, ini nanti ada pingnya, ada VPS, ada FPS dan lain-lain. Ini bisa kalian hilangin dengan cara ini kalian tadi kan ini aktif ya. Ini kalian matiin terus aktifin lagi. Terus ini dia tetap akan muncul tapi kadang cuma satu guys yang bisa maksudnya semua bisa dihilangin tapi tetap harus ada satu yang muncul. Jadi misalnya kalian mau ada pingnya jamin, oke, yang FPS matiin, bitrate matiin, ini matiin. Nah, biarin si satu aja, pingnya aja. Jadi memang harus ada satu. Terus posisinya mau di atas kiri, atas tengah, atau atas kanan. Terus maunya teksnya itu normal, atau besar, atau small, kecil. Gitu aja sih. Opacity ini paling tingkat transparansinya, ini backgroundnya juga, dan sebagainya. Oke, ini kita langsung aja cek atas kiri nih, yang merah ini pencet. Untuk nge-saving, kita tunggu save. Oke, setelah ini nge-reloading, ini dia lagi nge-reloading semua save-an kita yang tadi udah kita setting. Nah, ini kalian udah siap tempur untuk main sampai 24/7 guys. Kalian hantam main terus udah bisa. Cuman kalau kalian pengen eksperimen di in-game-nya juga bisa. Ini kita coba spill game dikit ya. Nih, Forza kita coba tes. Nah, oke, udah muncul semua. Di sini Mimin juga ajarin ini deh sekalian kontrolernya. Nah, ini kan suaranya kurang besar ya, walaupun udah kita mau full nih. Cuma suaranya kurang. Kalian tekan atas kiri sini, yang titik 6 ini. Atas kiri pencet logo Better Explode yang 4 kotak. Cari TV sini. Nah, ini kalian besarin. 320 deh. Nah, terus pada bawahnya ini kalian bisa setting lagi rendernya mau WebGL atau render default, bebas. Terus ini sharpness, ketajaman, kalian bisa otak-atik sini seenak nyaman mata kalian dan sesuai game. Terus mau brightnessnya diterangin atau digelapin bisa di sini. Jadi kalian bisa setting seenak kalian di sini untuk grafisnya. Jadi kita tekan ini nggak perlu di refresh ya kalau ini.
guys. Bukan, atas kiri pencet, lalu pencet yang ini kontrol. Ini ada yang balikin lagi. Nah, di sini kan ada beberapa opsi. Kita akan bahas dulu. Di sini ada dua mode, auto dan basic. Kalau basic ini kayak layout ini, layout stick biasa. Tuh. Jadi di sini kalian bisa gedein, bisa kecilin. Di kontrol satu juga bisa. Besarin, dikecilin. Terus diputar-putar, rotasinya juga bisa. Misalnya kalian pengennya nge-mapping di mana, besar gini mau R1 R10, tapi dia tetap nempel di sini guys ya, dia tetap nempel di sini. Tuh. Dia tetap nempel untuk paket, nggak bisa dilepas satu-satu. Gitu ya, gini-gini aja dia. Terus ada juga more option, kita cari yang mungkin yang auto. Nih kalau yang auto nih kayak gini dia. Jadi dia settingannya nggak ABY extended satu enggak, tapi terpisah-pisah. Ini biasa di game-game yang udah di-optimize, yang udah dibantu script sama developernya. Itu aja sih, ini kalian senyaman kalian aja. Sangat kecilin, confirm. Oke, cukup. Jadi kita udah bisa main gamenya guys. Gitu. Oke, udah gitu aja. Terima kasih.